Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisahibi hadzal kitab wa mab'adahu minal masyayikh wa la ruhi ustadzina wa li mu'allimil masyayikhina wa la ruhi walidina wa li ummahatina wa li abaina wa li ajdadina wa jaddat qurbatina wa la min jama'a musallal muttaqin wa la hadratin nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu li masyayikhina amin. Kitabul Janaizi, kitab mengenai hukum-hukum terhadap jenazah. Kullu mayyitin minal muslimina yajibu 'alal kifayati ijma'an ala kulli man 'alima bil mayyiti aw qasara li kaunihi bi qurbihi. Setiap orang yang wafat dari golongan kaum muslimin maka diwajibkan atasnya yaitu kewajiban fardu kifayah. Ijma'an menurut kesepakatan para ulama. Fardu kifayah itu kewajiban kolektif, kewajiban bersama-sama. Jadi ada dua kewajiban yang melekat pada diri kita sebagai seorang muslim. Yang pertama fardu ain, kewajiban perseorangan. Yang kedua kewajiban kolektif namanya fardu kifayah atau kewajiban kifayah.
Jadi kita tahu kalau fardu ain ya kita semua berkewajiban melakukannya. Tapi kalau fardu kifayah, kalau sudah ada yang melakukannya maka gugur bagi yang lain kewajibannya. Kalau tidak ada yang melakukannya, semuanya terkena dosa. Ijma'an, ya kesepakatan para ulama ala kulli man alima, atas setiap man alima, setiap orang yang mengetahui bil mayyiti, mengetahui ada orang yang wafat, au qasada li kaunihi bi qurbihi, atau orang-orang yang berdekatan tinggalnya dengan orang yang wafat itu. Wa yunsabu fi adamil bahsi anhu ila taqsiri arba'atu asya'a, dan dinisbatkan pada ketiadaan daripada penanganan jenazah terhadap hal-hal yang ceroboh, nggak boleh ceroboh. Maka ada 4 yang harus dilakukan, arba'atu asya. Yang pertama ghusluhu, yaitu memandikannya, walau ghariqan, meskipun yang wafat itu wafatnya karena tenggelam. Jadi meskipun tenggelam tetap wajib diapain? Mandiin, karena sudah basah nggak dimandiin. Ya, walau kana ghariqan, ya. Jadi di kendaraan laut, di kapal laut kecelakaan, maka kemudian nanti ya tetap dimandikan. Wa qatila nafsihi, dan orang-orang yang bunuh diri. Nah, jadi orang bunuh diri ya buat kita cuma satu, kita masih tetap punya kewajiban memperlakukannya sebagaimana KTP-nya. Kalau KTP-nya muslim maka tetap kita kita jalankan kewajibannya, dimandikan, dikafanin, sholatkan, dikuburkan. Urusan bunuh dirinya urusan dia sama Allah. Jadi nggak boleh kalau kita nggak urus, dosa kita. Ya yang jelas kita tetap berpedoman bukti autentiknya KTP-nya masih muslim, urusan kelakuannya urusan dia sama Allah. Ya, jadi qatila nafsihi, orang bunuh diri ya dengan apapun caranya. Waliyahzubillah, mudah-mudahan Allah hindari kita dari hal-hal yang demikian. Amin. Bukan hanya kita, keluarga kita, ya apalagi zaman seperti ini, masya Allah. Wasyaqtan takhattata, ya. Dan siapa lagi yang wajib kita mandikan? Itu bayi yang bayi yang lahir dalam proses keguguran atau lahir dalam keadaan keguguran. Ya. Cuma apa? Yang telah berbentuk. Bayi-bayi prematur 4 bulan gitu ya, udah ada bentuknya, maka prosedurnya tetap harus dilaksanakan. Dia baik tetap dimandikan, dibungkus. Ya, kalau dimandiin ya dibungkus. Tapi kalau dia belum berbentuk ya maka tidak ada kewajiban dimandikan, dibungkus aja. Biasa bungkus aja kemudian dikubur. Tapi kalau dia sudah ada bentuknya, paling kalau 4 bulan ke atas kan kalau secara teori sudah ditiup ruh, maka diperlakukan sebagaimana ya perlakuan kita terhadap mayit atau jenazah. Lakin fi ghaslil mayyit qaulul lil malikiyah annahu sunnatun. Tapi ada pendapat, kita tahu bahwa dalam mazhab fikih itu ya kita tidak boleh merasa paling benar dan enggak boleh gampang nyalahin orang. Ya, itu yang harus kita pegang. Selama ada ulama yang mengeluarkan pendapat itu, ya diikuti silahkan. Ya ulama-ulama yang memang secara kapabilitas mereka adalah orang-orang yang kita pandang atau diketahui oleh khalayak umum, memang ulama yang bisa diikuti pendapatnya. Jadi silakan saja. Nah, ini pendapat Imam Malik ya, tidak demikian. Meskipun sudah ada bentuknya, kalau bayi prematur itu kata Imam Malik nggak usah dimandiin, dibungkus aja. Tapi kalau mazhab Syafi'i di kita itu tetap saja dimandikan ya. Wa takfinuhu, dan kemudian dibungkus ya, dikafani. Wassalatu, kemudian disalatkan ali atasnya, wa dafnuhu, dan terakhir dimakamkannya. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian yang kamu muliakan, jadi kajian kita malam hari ini berkaitan dengan jenazah. Ya, jadi yang harus kita pahami satu Bapak-bapak bahwa ini adalah kewajiban kita bersama, khususnya di tengah-tengah keluarga kita. Jadi jangan mengandalkan amil, jangan mengandalkan ustadz. Ya, kita harus bisa, minimal kita paham bagaimana prosedurnya, bagaimana protapnya. Ya, makanya nanti ini kaitannya banyak sekali. Kalau kita kaji nanti kaitannya banyak sekali, nggak hanya cuma persoalan terhadap jenazah yang sudah sama-sama kita paham, ya tadi 4 tadi,
mandikan, mengkafani, kemudian sholatkan, menguburkan. Tadi prosedur-prosedur yang harus kita juga bisa. Contoh kecil misalnya nanti kita bahas bagaimana perlakuan kita terhadap orang yang baru meninggal dunia. Ya, ini harus kita bisa, nggak harus nunggu ustadz, nggak harus nunggu amil. Ya, karena ada yang matanya melotot, yang badannya kaku. Ini secara agama kita diberikan caranya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, bagaimana juga menghadapi orang-orang yang sekarat, kita diberikan caranya. Yang kita berharap itu kita lakukan akan menjadi kebaikan buat orang yang mengalaminya dan buat kita semua. Ya, apalagi kalau kemudian ya ini orang tua kita yang sudah begitu besar jasanya, nggak bakal kita bisa balas, ibu kita, tapi perlakuan kita terhadapnya ketika akhir-akhir hayatnya ini nggak karu-karuan karena nggak ngaji, nggak punya ilmunya. Jadi seolah-olah seperti diperlakukan seperti hewan saja, waliyahudzubillah. Kayak hewan ya, bingung mau ngapain, ya tidak ada kebaikan. Ya, masya Allah, sayang sekali. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi makanya kita perlu hadir di majelis-majelis ilmu, dan ini hal-hal yang menjadi pegangan kita dalam kehidupan ini, karena semuanya pasti akan mengalami. Baik ya, jadi itu bicara soal jenazah. Nah, kalau kita bicara jenazah maka kita lihat dulu dari sisi bahasa ya. Jenazah itu bahasa Arabnya jenazah, tapi kalau bahasa kitanya jadi jenazah pakai je ya. Asalnya jenazah pakai ja ya, tapi di kita jadi je, jadi jenazah. Nah, jenazah ini seperti orang-orang kita biasa itu kalau ada baris atas, baris fathah itu sering bacanya agak miring, seolah-olah jadi imalah. Kalau kita baca Al-Quran itu di surah Hud ayat 41. Ya, ini Quran yang nanti kita ditanya di akhirat siapa imam kita, ya Al-Quran. Yang pertama tentu saja mudah-mudahan kita bisa membacanya, bukan mudah-mudahan, harus. Ya, harus bisa baca Quran. Bagaimana caranya? Saya nggak bisa tapi masih belajar, dimaafin. Yang nanti mendapatkan hukuman dia nggak bisa tapi nggak belajar. Mau belajar sama siapa juga silakan. Ya, siapa lagi? Masa orang Nasrani suruh baca Al-Quran? Ya, dia akan datang memberikan syafaat buat kita. Islam itu bukti autentiknya tinggal Al-Quran. Nggak ada Al-Quran ya hadis banyak yang malsuin. Tapi kalau Al-Quran nggak bakal ada yang bisa malsuin, karena Allah sendiri yang menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafidun. Al-Quran dipotong satu ayat aja, orang sekampung tahu, ya orang semusola tahu. Mohon maaf saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Geger. Ada yang dikorupsi. Ar-Rahmanirrahim. Hafal itu dijaganya melalui hafalan manusia. Belum lagi yang hafal 30 juz. Ya, kalau kita insya Allah hafal juz 30 juz sudah hebat. Yang jelas kalau buat kita ini Al-Quran semuanya sudah di luar kepala, di kepala, di luar kepala, di luar kepala, di dalam kepala, Pak. Di luar kepala apa di dalam kepala kira-kira? Di luar kepala ya. Enggak ada 30 juz itu di luar kepala ya. Masya Allah. Nah, jadi ya ini ya. Jadi dalam Al-Quran surah Hud ayat 41 itu ada bacaan yang menjadi anjuran yang semestinya kita lakukan, karena dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Yaitu ketika kita naik kendaraan. Doa ini dibaca oleh Nabi Nuh alaihissalam ketika naik perahu. Ya, tulisannya dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Tapi kemudian ada tulisan kecil tuh namanya imalah. Imalah itu bacanya miring. Maka dibacanya Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Itu jadi tulisannya ro. Kalau kita nggak ngaji bacanya ro tuh salah kalau secara hukum. Makanya ditulis dibantu. Quran kita itu banyak bantuan. Ada tulisan-tulisan kecil yang nanti itu mengingatkan kita bagaimana cara bacanya. Itu pun harus kita belajar. Yang paling kita hafal mungkin tulisan kecil apa ketika kita baca surah Yasin, kita baca suratul Kahfi, ada tulisan kecil. Di surah Yasin kita hafal. Ketika ketemu ayat qulu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza, tulisan itu ada saktah, orang Jawa bilang seket. Ya, itu berhenti sejenak tapi tidak boleh ngambil nafas karena nanti kalimatnya akan rancu kalau nggak berhenti. Tapi di situ kita dianjurkan berhenti untuk memisahkan. Ya.
Kalau di suratul kahfi di awalnya, ya mudah-mudahan kita malam Jumat itu sempatlah baca suratul kahfi 1 sampai 10. Ya, jadi mau ngapain lagi hidup kita, maka kan ini menjadi penting buat kita, Pak. Ini dasarnya kan kayak kematian ini, jenazah ini, dari mana sih Pak kita berangkatnya? Pondasi yang harus terus kita perkokoh adalah iman kita. Pondasinya adalah iman, ya. Iman kalau kita hafalkan urutannya, ya iman ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi ketika malaikat Jibril datang kan seperti itu urutannya. Walaupun urutan ini bukan urutan keistimewaan, misalnya malaikat lebih istimewa daripada Nabi atau Rasul, tidak. Tapi ini urutan proses agama sampai kepada kita. Jadi agama ini dari Allah. Allah yang mengeluarkan aturan, Allah yang menetapkan hukum. Ya, ini agama. Kemudian nanti Allah menugaskan, ya namanya malaikat. Malaikat disuruh tugasin nyampein. Kalau saya bilang kurir mungkin terlalu ekstrim gitu ya. Kurirnya ya, kurir nyampein. Nah, dalam bentuk apa? Malaikat bawa ini pesan-pesan Allah. Hukum-hukum Allah ini dibawa dalam bentuk apa? Bentuk wahyu, Al-Quran. Ada Al-Quran lah, dulu ada Taurat, ada Zabur, Injil. Kemudian Al-Quran atau wahyu ini kemudian disampaikan ke siapa nih? Siapa yang nanti punya tugas untuk menyampaikan kepada manusia? Siapa? Rasul. Kan begitu. Pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasul. Tuh dari Allah, kemudian dibawa oleh malaikat pesan-pesan Allah. Pesan itu dibawa dalam bentuk paketnya adalah wahyu atau Al-Quran, kitab. Kemudian yang bertugas nanti menyampaikan, menyebarkan adalah mereka yang punya pangkat namanya Rasul. Nah, Al-Quran. Nah, kepada manusia. Lantas pesan utamanya apa? Yang dibawa Rasul itu apa? Pesan utamanya. Ada 2 pesan penting yang menjadi rukun iman ke-5 dan ke-6. Apa? Yaitu mengingatkan manusia, mengingatkan kita semua bahwa akan ada yang namanya hari kemudian, hari akhir, hari kiamat. Ini modal penting nih Pak. Kenapa? Saya katakan, kalau Bapak nggak percaya sama hari kiamat, nggak ada kehidupan akhirat nanti, Bapak nggak ngaji, nggak sholat. Kenapa mau sholat? Karena percaya ada hari apa? Kiamat. Kenapa mau ngaji? Percaya ada hari kiamat. Kalau nggak itu ya orang manusia bebas, orang nggak ngapa-ngapain, suka-suka hidup di dunia. Mau nyolong, mau mabok, mau ngerampok. Kenapa kita mau melaksanakan perintah Allah? Karena kita yakin ada hari kiamat. Kenapa kita nggak berani melanggar aturan Allah? Karena kita hari kiamat. Apa sih puncak daripada yang akan terjadi di hari kiamat? Yaitu kita dibangkitkan dalam kehidupan yang kekal kelak, dan di situ bergantung kepada bagaimana kita hidup di dunia ini. Artinya apa? Kita pertanggungjawabkan semua yang kita perbuat dari usia 15 tahun sampai sekarang. Dari umur berapa Pak? 15 tahun, usia balik. Ya, ini kan juga penting menjadi ingatan kita. Percaya kepada malaikat. Apa sih tugas malaikat? Tugas pokoknya selain menyampaikan wahyu, ada lagi tugas malaikat apa? Yaitu menjadi orang-orang menjadi makhluk yang mencatat, ya, pesuruh Allah yang mencatat kehidupan kita semua. 15 tahun. Kita udah lupa Pak. Bapak lupa usia 15 tahun, saya lupa. Berapa sholat yang kita tinggalkan? Sholat subuh berapa? Pertanyaannya, ada catatannya nggak Pak? Ada nggak? Yakin ini? Yakin. Kalau nggak yakin repot. Kalau nggak ada catatannya enak bener dong kita hidup. Kemarin nggak ada catatannya suka-suka kita. Kalau yang kemarin nggak dicatat, orang ngutang aja dicatat kita. Ini ada catatannya. Bukan hanya catatan bahkan. Saya katakan, tapi ada apanya nih Pak? Ada rekamannya Pak. Ada rekaman tulen. Kita ini kayak artis setiap hari disut oleh malaikat Raqib dan Atid. Nanti itu akan diputar di hadapan seluruh manusia. Malam hari ini duduk ngaji di mana? Ada nggak nanti rekamannya Pak? Ada nggak? Yakin ada? Harus yakin. Yang ngajinya di belakang, yang ngajinya di depan, yang ngajinya tidur, yang ngajinya bengong. Ada rekamannya nanti? Ada nggak rekamannya? Ada. Ya kalau Bang Ardi gampang, Bapak aja bisa ngelihat nanti, oh di videonya ada. Masa Allah kalah sama dengan cuma handphone kayak begini? Ini kan untuk memberikan kita nanti, ngingetin kita, oh kita ngaji loh ada. Yang dibahas apa materinya. Orang-orang kemudian sekarang bahkan menjadi bukti yang paling konkret, jejak digital.
Orang mengucapkan sesuatu dia bisa bantah, tapi ada rekaman apanya? Ada rekaman video. Maling boleh nggak ngaku, koruptor boleh nggak ngaku, tapi ada rekaman CCTV-nya, nyerahlah sudah. Itu kita direkam, ya direkam 24 jam, ya bukan hanya dicatat tapi direkam, ya nanti diperlihatkan di seluruh manusia, di hadapan manusia. Hari ini kita ngapain itu. Nah makanya persoalan itu yang dibawa oleh para rasul, yaitu mengingatkan kita ada hari kiamat dengan proses-proses tadi. Pokoknya simpelnya kalau Bapak nggak percaya dengan hari kiamat, orang yang nggak percaya hari kiamat nggak mau ibadah. Makanya puncak keimanan kita kan dalam surah Al-Baqarah begitu. Ketika sholat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, mereka sholat karena mereka punya iman, mereka zakat karena mereka punya iman, mereka percaya kepada Allah karena mereka punya iman. Tapi bicara soal akhirat, mereka bukan hanya beriman tapi puncak keimanan, wabil akhirati hum yuqinun. Bukan hanya iman puncaknya itu namanya ya yakin. Wabil akhirati hum yuqinun, bukan yu'minun. Tapi yuqinun, yakin. Yakin enggak? Itu. Iya. Saya bilang Bapak kalau nggak yakin sama hari kiamat nggak mau ngaji, mending di rumah tidur, main HP, nonton. Iya, ya. Dan yang harus kita ingat kemudian apa Pak? Nah ini yang menjadi bagian penting, ya. Jadi kalaupun sekarang kita bisa hadir ngaji, bisa melakukan kebaikan, itu semata-mata adalah pertolongan Allah. Jadi jangan keliru berpikirnya. Saya rajin ibadah, saya rajin duha, saya rajin tahajud, kemudian kita ditolong Allah. Enggak. Justru kita ditolong Allah bisa tahajud, bisa sholat duha, bisa ikut sholat jamaah, karena ditolong Allah. Banyak yang punya niat untuk ngaji, banyak yang punya niat untuk sholat jamaah, tapi pertolongan itu, Masya Allah, enggak gampang dapatnya. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in begitu. Kita nyembahnya ini untuk dapatkan pertolongan. Biar terus ditolong Allah. Kita berbuat baik ditolong Allah. Ya, kita bisa melakukan kebaikan, bisa sholat, bisa ngaji, itu ditolong Allah. Kalau nggak ditolong Allah, Masya Allah. Ya, dan kemudian ada malaikat yang namanya malaikat hafadho, malaikat yang memelihara kita. Kita dipelihara melalui malaikat-malaikat yang terus nemenin kita. Kalau nggak ada malaikat itu, Masya Allah Pak. Siapa yang bisa menjamin ketika kita tidur Pak? Beda sama mayit atau ketika nanti sudah jadi jenazah. Kalau jenazah ditaruh sebentar saja Pak, mohon maaf itu disemutin. Telinganya bisa masuk semut, hidungnya bisa disemutin. Tapi kalau bapak-bapak tidur, mau tidur di mana aja? Kira-kira ada nggak Pak? Ya mungkin saya belum pernah menemukan kasusnya. Di rumah kita, anak kita telinganya tidur kemudian masukin semut atau binatang. Ada nggak kira-kira? Nggak ada, karena ada malaikat hafadho, malaikat yang melihara, menjaga kita atas perintah Allah, karena makhluk mulia. Kalau ibu-ibu sering bilang, kalau bayi jatuh itu insya Allah nggak kenapa-napa, nggak benjol, nggak kenapa. Karena ada yang apa katanya? Ada yang jagain, ada yang ngelindungin. Bapak jatuh, benjolnya banyak. Nah, iya. Ada malaikat hafadho, malaikat melihara. Kenapa bayi dilindungi? Masih suci, yang begitu mah tuh. Ya, kalau kita musibah lain lagi nanti ceritanya. Dia nggak ada musibah. Ya, tapi keteledoran biasanya berbalik kepada orang tuanya. Ya, itu kan iman begitu. Jadi, ya itu yang dibawa Rasul adalah memberikan kita ya keyakinan atau kabar bahwa akan ada hari kiamat, hari pembalasan, hari pengadilan. Oh sekarang orang Masya Allah, ya biarin aja, memang pengadilan yang hakiki nggak ada di dunia itu, nggak usah mencak-mencak. Kok ini koruptor triliunan cuma 1 bulan, kok maling ayam 1 tahun, ya wajar, ini dunia, nggak usah ngotot-ngototan. Iya, dunia. Tapi kalau di akhirat bisa nggak kayak begitu? Nggak bisa. Kita baca surah Yasin lagi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sekarang mulut ente bisa bicara apa aja, tapi nanti di akhirat dikunci. Dan yang menarik,
mulut yang dikunci ini ya nggak bisa berkata-kata, tiba-tiba ada anggota badan kita yang memang menentukan sekali perbuatan-perbuatan kita. Biasanya gerakannya melalui dari itu, gerakan tangan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang bicara nanti apa? Tangan. Tangan. Percaya Pak? Iman. Kan kalau nggak beriman, ini dongeng. Naudzubillah, kufur kita kalau bilang, kafir kita kalau bilang Al-Quran itu dongeng. Kafir nggak kita Pak? Kafir. Makanya kitab dulu. Kafir kalau ada orang bilang itu dongeng, nggak percaya. Ya, al-yawma ala tukallimu aydihim, bukan hanya itu. Kalau orang lain jadi saksi bisa disogok, bisa diapain. Tapi yang saksi siapa? Kaki kita sendiri. Wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini kaki, benar itu dilakukan oleh tangan. Nah, benar itu dilakukan, bukan dilakukan oleh kita. Tangan bilang ya. Badan kita begini-begini, kerjaan kita ngapain hari ini? Ya, tangan akan bersaksi. Ya, hari ini hari Senin ya, tanggal 27 ya, apa yang dilakukan kita? Kita duduk di masjid, kita duduk di mushola, ikut taklim, menjalankan perintah Allah, ngaji. Ya, jadi saksi. Maka wajar sekali kemudian Bapak diperintahkan, diajarkan kalau kita sholat sunat pindah tempat-tempat biar saksinya banyak. Emang iseng ya pindah aja, ngapain pindah ke sana? Ngapain pindah ke sana? Kalau nggak punya tujuan itu, itulah kita berharap kita juga begitu Pak. Kita ini ngerjain perintah agama, mudah-mudahan kita paham betul atau kita minimal tahu pesannya. Maksudnya itu apa, kita disuruh begini begitu. Walaupun nggak tahu tetap sah, tapi kalau tahu kan enak ngerjainnya. Ya, kayak orang wudu, kalau dia tahu ngerjainnya kan enak. Ya, wudunya nggak cuma gerakan. Ketika dia mulai dari tangan, ya Allah, pelihara kedua tangan saya dari perbuatan dosa dan maksiat, karena biangnya tangan. Gosok tangannya. Masukkan air ke mulut, ya Allah, ya, bantulah lisan saya ini untuk bisa membaca Al-Quran, berzikir kepadamu. Tidak ada yang paling berharga keluar dari lisan kita kecuali baca Quran dan zikir. Zikir itu ingat Allah, ingat orang, ngingetin orang berbuat baik itu zikir. Damain orang ribut itu zikir. Zikirnya bukan la ilaha illallah, bukan. Ngingetin orang berbuat baik itu zikir. Kenapa? Karena ngingetin dia kepada Allah. Iya, di zikirnya begitu. Ini mulut kita pengennya begitu, zikir, nggak ngomongin orang, nggak gibah, nggak sombong, nggak angku, nggak fitnah, ya. Tapi apa? Zikir yang baik-baik, ya, yang baik-baik zikir. Nah, itu ya, itu yang kita minta mulut kita, kemudian bisa baca Quran. Ketika hidung kita masukkan, apa sih harapan kita Pak? Ketika masukkan di dalam hidung, ya Allah jadikan hidung ini nanti mencium bau surgamu. Tidak ada yang paling kita harapkan Pak. Kalau hidung kita mencium bau surga, berarti kita ada di mana Pak? Ada di surga. Iya. Basuh muka, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, sudah saya ingatkan. Syukur-syukur pakai bahasa doa-doa yang dibaca Nabi. Kalau dibaca Nabi dapatnya dua. Satu, kita ngikutin Nabi. Dua, bacaan ngikutin Nabi. Kalau nggak ngikutin Nabi bacaannya, tetap kita dapat ganjaran kebaikan. Dan bahasa Indonesia nggak jelek, bahasa Jawa nggak jelek. Jangan kemudian kita minder. Artinya harus memaksakan diri dengan bahasa Arab. Kalau bisa nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, ya kita nggak kewajiban. Dan nggak ada bahasa yang lebih mulia. Kalau kemudian ada perdebatan, ya apa ya, dikatakan bahasa Arab lebih mulia dari yang lainnya, kita cuma satu. Kenapa? Memang itu digunakan Allah untuk untuk bahasa Al-Quran. Itu pun dengan alasan, kenapa Al-Quran dan bahasa Arab? Kenapa Pak? Karena diturunkannya di Arab. Andaikan diturunkan Solo, kira-kira bahasanya apa nih Al-Quran? Bahasa Jawa. Iya, karena Al-Quran kita begitu. Kitab Taurat diturunkan dengan bahasa namanya bahasa Ibrani. Ya, kitab Injil bahasa Suryani. Kitab Zabur bahasa Kibti. Tergantung daerahnya. Di mana kitab itu diturunkan. Iya. Karena itu, ya tetap kita muliakan bahasa Arab. Saya katakan kepada bapak-bapak nggak usah minder. Suwun itu bagus, hatur nuhun itu bagus. Jadi nggak usah kemudian latah kepengen banget, ya nggak apa-apa, nggak salah juga. Jazakallah, syukron, nggak masalah. Tapi kalau nggak bisa jangan dipaksakan juga. Ya,
Iya, saya itu lebih suka menggunakan bahasa itu. Terima kasih. Waduh, hatur nuhun. Ya, kalau di WA saya saya insya Allah bisa bahasa Arab. Tapi kalau ada orang yang saya tahu mereka tidak terbiasa bahasa Arab, kadang-kadang saya baliknya dengan bahasa Jawa, bahasa Sunda. Ya, karena kita lebih nyaman gitu ya. Jadi paksain. Ya, saya sampaikan kemarin di Masjid Al-Hikmah. Dia mau apa? Dia mau bilang. Maksudnya kepengen gunakan bahasa Arab. Jadi kalau dulu namanya ini bahasa sederhananya ceramah. Bahasa sederhananya pidato, ya. Kemudian timbul dengan istilah bahasa Arab. Ada dua. Yang pertama namanya mau'izatul hasanah. Mau'izah itu nasihat, hasanah nasihat yang baik. Kemudian ditambah lagi dengan tausiyah. Tausiyah itu artinya wasiat. Tapi karena nggak tahu gunainnya, akhirnya dia bilang apa? Ya, dia bilang apa? Bang Muradi, mari sama-sama kita dengarkan takziah dari Ustadz Nanang. Apa Pak? Dibilang takziah. Berarti ngapain takziah? Iya, karena pengen pakai bahasa Arab, cuman dengernya salah dia. Tausiah sama takziah kan mirip-mirip ya Pak ya? Iya, maksain. Waduh, ada yang meninggal saya nih, bukan suruh ceramah. Iya. Jadi kalau kita mau belajar monggo, tapi nggak usah ya jadi sebuah keharusan gitu ya, nggak ya. Nah, kalau nanti kemudian bagaimana? Kalau nanti di alam kubur ada pertanyaan malaikat dengan bahasa Arab, ya enak dong orang Arab bisa jawab semua. Yang menjawab kan bukan masalah kita bisa bahasa atau tidak, tapi apa? Amal-amal kita. Iya, itu kan kayak suka cerita. Kita nggak boleh orang ada niat haji itu kepengen mati di sana, itu nggak boleh. Dosa besar. Nenek, kenapa nih mau haji? Gue pengen mati di sono. Itu nggak boleh tuh. Niat haji niatnya ibadah. Nggak boleh niat pengen mati di sana enak, pengen mati di sana. Kalau kiai apa bilang kiai? Nek, kalau mati di sana bahaya nek. Ditanyanya pakai bahasa Arab, nenek bisa. Oh ya, gak jadi deh mati di Indonesia aja. Mati di kampung aja ya. Mending pakai bahasa Jawa. Ya. Nah, jadi ini yang pertama misi para rasul. Kemudian yang kedua apa? Itu bahwa dalam hidup ini ada yang mengatur, ada yang punya skenario, ada sutradara. Dan kita harus yakin, ya, kita yakin yang mengatur itu nanti akan menentukan. Percaya kepada takdir, tapi tanpa menafikan atau meniadakan usaha kita. Harus usaha itu ibadah, tapi tidak boleh menyandarkan kepada usaha kita akan berhasil. Ya, jadi jangan keliru. Kok saya sudah olahraga setiap pagi jalan, pola tidur diatur, pola makan diatur, pola hidup diatur, kok masih sakit juga ya? Kan begitu Pak ya? Ya. Nah ini orang keliru, kenapa? Ya karena dia nggak tahu hidup itu ada yang ngatur. Ya, hidup itu ada yang punya. Ya, itu bagian ikhtiar. Cuma nggak jadi garansi. Orang yang olahraga memasrahkan dirinya, nggak olahraga, nggak boleh juga. Iya, ada usaha dulu. Tapi usaha bukan berarti apa? Bukan berarti jaminan kalau kita yang akan menentukan hasilnya. Makanya kemudian setelah usaha kita ada namanya bahasa agama tawakal. Apa tawakal? Menyandarkan, mewakilkan apa yang kita usahakan hasilnya kepada Allah. Dagang harus. Tapi ada yang berani menjamin kalau dia dagang pasti untung. Kan enggak. Iya, ikhtiar harus. Ikhtiar harus. Karena itu ibadah. Ya, jadi nggak harus kemudian kita menyandarkan hasil usaha kita dengan proses yang kita lakukan, nggak boleh. Nah ini makanya ketika bicara soal takdir kan ketetapan Allah, Islam ini kemudian jadi rame, jadi banyak pendapat. Ya, pendapat pertama yang dikenal dengan namanya akidah Jabariyah. Apa Jabariyah? Mereka yang mengatakan bahwa hidup mau bergantung kita rajin ya kita sukses, kita malas ya kita gagal. Kan begitu juga. Nabi sampai kemudian menggambarkan bahwa ada dua orang bersaudara, yang satu dagang, yang satu ibadah. Ya kemudian yang dagang ini protes, kamu ini cuma ibadah doang gimana? Ya bisa makan, bisa minum, bisa punya apa-apa. Tapi apa kata Nabi? Hei ingat, usahamu berhasil bagian dari doa-doa yang dipanjatkan oleh saudara kamu. Kamu yang berdoa, jangan merasa doa kamu kemudian kamu ibadah, kamu dibagi ini. Ada andil saudaramu yang usaha. Tuh. Ya, jadi mesti itu. Ya, kan kita bilang, Pak, kalau misalnya
orang usaha itu diukur berdasarkan seberapa lama dia usaha, waktunya, kerjanya, maka siapa yang sekarang paling kaya di lingkungan kita? Ya mohon maaf, mungkin di sini ada saudara-saudara orang Kuningan yang profesinya dagang Indomie warkop. Warkop itu bukannya berapa jam, Pak? Warkop tukang Indomie biasa bukannya berapa jam, Pak? Berapa? 24 jam. 24 jam. Apa semuanya kemudian punya Mercy, punya Alphard? Kan enggak. Padahal secara waktu dia paling banyak tuh. Kalau dihitung dari waktu ya, dari waktu. Tapi kan enggak gitu, Masya Allah. Tapi enggak gitu, bukan dari waktu. Tapi apa? Dari ketentuan Allah. Ikhtiar silakan. Ada yang ikhtiarnya sebentar kemudian hasilnya bagus. Ada yang lama, tapi kemudian ya mohon maaf, itu pun tidak menjamin hasilnya. Tapi kita kembalikan, kenapa? Ya akhirnya ujung-ujung kita harus sadar. Jabariyah begitu tuh. Pokoknya ini mah tergantung kita. Pokoknya dagang kalau begini-begini pasti laku. Nggak ada kata pasti. Nggak ada kata pasti. Iya, begitu. Kemudian ada satu lagi paham namanya Qadariyah. Ya kita manusia udah nggak bisa ngapa-ngapain udah takdirnya begitu. Pokoknya kita bagaimana juga, pokoknya takdirnya kayak begitu. Diam aja, nggak boleh. Makanya kita ada namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara keduanya. Apa? Memang takdir kita sudah Allah tentukan, tapi kita diwajibkan buat usaha atau ikhtiar. Nanti kalau ikhtiar hasilnya mungkin di luar apa yang kita harapkan, kalau bahasa Arman itu namanya nasib. Baru dah. Kan begitu Pak. Kan kita nggak langsung tiba-tiba emang udah nasib. Kan ada prosesnya dulu ya nggak langsung jadi nasib. Ada perjalanannya dulu. Baru kemudian jadi nasib. Ya, ini namanya iman kita. Nah kembali kepada takziah tadi ya. Kepada jenazah tadi, kepada jenazah. Nah saya katakan jenazah ini ya. Jadi bahasanya imalah ini miring ya. Jadi bacanya jenazah. Asalnya janazah. Janazah itu di kita kan ada dua Pak. Kalau orang mati itu sebenarnya bahasa Arab ya, bukan kasar ya. Tapi di kita jadi bahasa yang kasar. Ada orang meninggal ya. Maka kemudian ini penyebutannya ada dua. Ada jenazah, ada mayit. Ada apa? Ada mayit. Mayit itu pakai tasdid dan kemudian kasroh mayit. Karena kalau dia nggak pakai kasroh, nggak pakai tasdid, mayitun itu bukan mayit, tapi bangkai. Maka manusia nggak bangkai. Wah, ini bangkainya dibawa kemana nih? Nggak bangkai, disebutnya apa? Mayit. Kalau mayitun itu bangkai. Contoh di Al-Quran, di surah Al-Ma'idah, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir. Diharamkan atas kamu al-maitatu. Al-maitatu. Apa al-maitatu? Bangkai. Artinya kita nggak boleh mengkonsumsi bangkai. Hewan yang mati tanpa disembelih. Bangkai. Ayam tiren nggak boleh. Tapi ada dua yang boleh. Apa bangkai apa? Ikan sama ikan doang. Belalang. Di Gunung Kidul banyak belalang. Ya, belalang itu boleh jadi bangkainya. Ya, Ustaz Mahmudin sama saya suka banget bangkai ikan peda. Itu berbulan-bulan jadi bangkai itu ya. Nikmat bener ya. Boleh, artinya tanpa disembelih kita ketemu di kolam, di empang ada ikan ya, belum bau-bau amat, bau juga nggak kenapa-napa ya. Kemudian kita konsumsi, halal nggak? Halal. Tapi kalau ayam, jangan ya, walaupun baru aja, ini belum bau sama sekali, itu bangkai nggak boleh. Ya. Yang kedua apa? Hurimat alaikumul maitatu waddamu, haram juga mengkonsumsi darah. Darah. Ya, sekarang orang alhamdulillah sudah tidak ada. Dulu mungkin banyak yang masih mengkonsumsi darah. Yaitu kalau ada hewan disembelih, darahnya dikumpulkan kemudian dimasak. Apa namanya? Marus. Karena susah daging. Tapi ada yang protes, Ustadz, hati kan darah. Hati darah bukan Pak? Darah. Limpa juga darah. Tapi itu bukan proses kita yang buat. Itu mau sudah dari pabriknya. Sudah Allah yang menciptakan. Maka hati halal atau tidak? Halal. Walaupun orang Syiah nggak mau makan tuh, karena tadi ada inti unsur darah. Hati-hati dia. Dia hati kemudian jeroan. Waduh, nggak makan karena mudorotnya besar.
ya tuh jeroannya bagian usus ya, babat. Wah, kita soto enak bener ya udah ya. Itu dia nggak makan saudara-saudara kita ya. Karena apa? Mereka lebih hati-hati, khawatir itunya dampaknya. Ya, itu wadamu, nggak boleh darah. Jadi jangan suka konsumsi, ya nggak boleh, haram tuh. Dulu mungkin karena pengetahuan dan karena sulit. Kalau saya di sini dulu kan makan daging ya, sama Ustaz Mahfudin kan di sini lahirnya ya cuma setahun sekali, saat Lebaran aja Pak. Korban juga nggak ada, orang susah semua. Di daging korban daging andilan namanya. Jadi setahun itu, kemudian nanti bulan puasa menjelang Idul Fitri ada tuh baru ya dipotong kerbau. Pemotongnya Pak antri Pak dari sana sampai ujung. Yang motong cuma satu orang Pak Haji Abdul Majid, kakak ipar saya. Itu rumahnya di depan itu ya. Tuh Masya Allah. Jadi antri nunggu dari sana, antri itu setiap itu bertahun-tahun begitu. Ya sembelih kerbau di sini RT sini patungan, Istiqomah patungan. Ya nanti buat namanya andil. Ya, jadi kita makan itu aja. Nah, kemudian ada orang-orang yang nggak ngerti karena dagingnya susah, darahnya kemudian diambil juga, ditaruh di wadah pakai baskom, kemudian nanti dibawa pulang dimakan. Nah itu haram ya. Kemudian ya banyak ya, wadamu walahmul khinzir, daging babi juga nggak boleh. Babi juga nggak boleh ya. Karena memang ini kan di ayatnya, kemudian wa ma uhilla li ghairi labih, dan sesuatu yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ini menarik. Yang pertama pendapatnya, jadi hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah itu haram dikonsumsi. Jadi orang motong ayam tanpa baca bismillahi Allahu akbar, maka haram dikonsumsi. Itu pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua, selama yang menyembelih itu masih orang beriman tanpa baca bismillah pun, maka sembelihannya masih boleh kita makan. Tapi yang paling kuat orang yang hati-hati pakai pendapat yang pertama tuh. Makanya kalau orang tua saya, mohon maaf, para abah saya itu kalau ayam kalau nggak motong sendiri atau saya motong nggak mau konsumsi. Ya kan kita tahu Pak, kalau ayam-ayam yang di pasar itu kadang-kadang kan cuma dipegang lehernya aja Pak, sendiri dipegangin nggak? Dia di kandangnya ditarik palanya gitu Pak, ditarik palanya kemudian ratusan kan itu Pak motongnya. Udah nggak baca bismillah lagi, udah sambil ngobrol sambil ngerokok. Iya. Kita kurang hati-hati, tapi makanya tadi ada dalilnya, selama dia muslim masih halal kita konsumsi. Ya paling dalilnya Pak, yang penting kalau makan nanti baca bismillah katanya. Yang penting kalau makan kita baca bismillah. Ya itu Masya Allah. Jadi perlu kehati-hatian memang. Kalau hati-hati, apik, Insya Allah Pak, doa kita itu mustajab. Kita ini hidupnya sudah jorok, bahasa sederhananya ya, sudah nggak mikirin lagi. Jadi ini kehati-hatian. Jadi orang-orang tua kita begitu hati-hati, makanya doanya Masya Allah ya. Ini abah, mertuanya juga sama itu ya. Jadi kan saya sampaikan, orang tua saya itu nggak makan yang namanya bak itu, nggak mau makan. Yang diawali dengan bakmi, bakpao, karena itu identik Pak. Kan itu dari etnis sana Pak ya. Bakpao biasanya isinya dagingnya apa Pak? Daging babi, maka nggak makan tuh. Kecuali bakwan beliau makan. Bakso enggak. Karena bakso juga identik dulu sana. Enggak makan abah, sampai akhir hayatnya enggak makan bakso. Khawatir. Ya enggak makan. Ya jaga-jaga. Kalau istri kita enggak makan bakso sehari, palanya puyeng katanya. Soalnya kita juga begitu ya. Ini ya, jadi keapikan kita juga apalagi zaman sekarang. Ya Masya Allah. Ini jadi kita bicara soal jenazah. Jadi jenazah, apa sih jenazah? Terakhir Pak, jenazah itu kalau dari bahasa adalah orang meninggal sudah rapi lah. Sudah dimandikan, sudah dikapani, masuk dalam keranda, baru namanya jenazah. Tapi kalau belum dikapani atau keluar keranda, belum dimandikan, namanya masih mayit. Cuma di kita kadang-kadang dua-duanya udah sama Pak. Mau jenazah mana mayit sudah kusut. Ya biarin dah. Ya itu kalau dari bahasa. Nanti kan kita ditanya mana bedanya, kan begitu ya. Ada jenazah, ada mayit. Jadi kalau jenazah itu sudah rapi, sudah diurus masuk keranda, itu namanya jenazah. Tapi kalau belum rapi, masih baru ditaruh, namanya mayit ya. Itu kalau bicara soal kita bahasa aslinya ya. Satu lagi kalau jenazah itu keranda. Jadi jenazah pakai ji. Kalau jenazah itu tadi mayat yang sudah rapi. Nah jenazah itu keranda. Ya, ada keranda nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Oh iya, ya nggak apa-apa ya. Saya masih pengennya saya keranda taruh depan apa di depan. Kenapa Pak? Buat ngingetin kita. Tiap hari kita dipanggil Pak. Hei, kapan kamu naik saya?
Iya nggak? Teman-teman kita udah pada naik, saudara kita udah banyak yang naik, Pak. Nih saudara kamu, kakek kamu, bapak kamu, teman kamu udah pada naik. Kapan kamu naik? Nah, iya. Iya, cuman kan kita kalau ngeliat gitu, Pak, jangan iseng, memang itu, Pak. Naik itu, siapapun kita pasti, Pak. Itu keranda bilang begitu. Dipanggil kita. Ya, cuman antriannya sayangnya kita nggak tahu kan, Pak, kita nomor berapa. Kalau antri sembako kita tahu. Dan main dulu-duluan. Ini kan kita nggak tahu, Pak. Ya, nah ini pentingnya buat kita. Yuk sama-sama, ya. Inilah rahasianya. Kenapa kita nggak dikasih tahu? Biar kita tetap waspada dengan iman kita. Yuk, jangan pernah meleng. Karena itu bisa datang kapan saja. Ya, bisa datang kapan saja, bahkan bukan kapan saja dan di mana saja. Luar biasa. Kapan saja, di mana saja. Itu ya, Masya Allah. Ya berharap kalau lagi begini sih, Masya Allah nikmat bener, punya wudhu, pikiran lagi di musola lagi enak. Ya Allah. Ya, kalau orang mati lagi wudhu udah langsung bablas. Insya Allah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat udah nggak nanya lagi. Makanya kalau bisa dawamul wudu, daimul wudu. Punya wudu terus, minimal kalau mau tidur jangan nggak punya wudu. Wudu. Ya, istrinya nyolek, belaga miring-miring dikit. Ya. Jadi colek-colek ya. Saya biasain, tapi istri saya juga tahu, biasanya juga wudu juga ya, kecuali pada saat-saat tertentu. Ya. Kita biasain juga ya wudu ya, baca surat Tabarok ini, Pak, ya. Karena tadi balik lagi kepada soal iman kita, yakinnya kita sejauh mana dengan kehidupan selanjutnya ya, kehidupan yang sesungguhnya. Kalau di dunia senang sementara, susah juga sementara. Kalau ada orang di dunia senang, pasti dia pernah susah. Kalau ada orang di dunia susah, pasti pernah senang. Tapi kalau di akhirat, kalau udah senang, pernah susah, bakalan susah nggak dia? Enggak, senang terus. Jadi wah, nyantai aja di dunia, Bapak. Ya, yang penting kita apa? Syukur, ya, cari ridho Allah, cari berkah hidup ini, ya, minta terus ditolong Allah buat berbuat baik. Allah alam, Pak, mudah ada manfaatnya, ya. Allah kuatkan iman Islam kita, ya, ibadah kita juga semakin baik, ya. Semoga nanti kalau kita wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ilahil karim wa antal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna من التأويل واهدنا إلى سواء السبيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf kalau kecelakaan motorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.